Hi, peace of Christ, welcome back and Sarah on the very plus Sarah in the purposes. Saudara, saat ini saya sedang ada di stasiun. Saya on the way to Jakarta. Saya cuma mau bilang, miris banget ya, semuanya pada berakting. Saya nggak tahu apa yang dipikiran saudara ketika saudara membela Baradae. Ya, saudara tahu ketika saudara membela dan mempercayai perkataannya, seperti yang saya bilang, percayalah, dengan demikian saudara sedang membantu Sambo dan Putri Cur dalam skenario-nya. Karena dengan saudara mempercayai perkataan Baradae, itu artinya itu bukan pembunuhan berencana, tetapi itu adalah pembunuhan yang spontanitas, dan ujung-ujungnya nanti tidak ada yang dihukum mati, dan ujung-ujungnya semuanya mereka lepas. Hanya yang dipenjara itu adalah Sambodat saja. Kalaupun misalnya Putri Cur di penjara juga, tetapi saya rasa itu dia hanya tahanan luar ya. Tetapi kalau Sambodat dia mungkin di penjara, tetapi tidak lama saudara, hanya beberapa tahun dan tidak sampai 20 tahun, tidak juga sampai 10 tahun. Itulah dampak dari jika saudara mempercayai perkataan Baradae. Saya nggak ngerti apa yang dipikirkanmu saudara ketika engkau mati-matian membela seorang Baradae. Percayalah saudara, itu hanya acting, dan itu pun dia mengikuti skenario Sambo dan Putri Cur. Dia tidak sejujur itu. Saya berserah, Tuhan Yesus memberkati. Kawal terus kasus ini. Horas, kita ketemu lagi dan baru saja beres siaran. Dan lagi-lagi guys, yang menarik dalam bahasan soal Verdi Sambo, gue gak habis pikir ya, kenapa Joshua harus di victim profiling, alias kenapa Joshua harus dijelek-jelekan kepribadiannya. Jadi kesaksian Susi, asisten rumah tangga Putri Chandrawati, mengatakan bahwa Joshua itu sifatnya temperamental, kemudian juga suka ngedumel kalau disuruh Bu Putri. Dan kemudian security-nya Verdi Sambo, Damson, bilang kalau almarhum Joshua suka ngajak dia ke klub malam, pernah diajak ke Kemang. Terus Joshua juga punya teman wanita, dia dengar-dengar, termasuk juga ada Deden, mantan ajudan Sambo, juga mengatakan bahwa pernah diajak ke tempat hiburan malam sama almarhum Joshua. Gue gak habis pikir sih kenapa bahasan kayak gini yang sifatnya personal, sifatnya pribadi. Kalau bahasa anak muda sekarang, karakter assassination, pembunuhan karakter itu dibawa ke meja persidangan, yang mana almarhum sudah gak bisa lagi membela diri. Dia sudah dikuburkan, dia sudah gak bernyawa, dan narasi-narasi ini kemudian dibangun di muka persidangan yang gue nggak ngelihat kemana arah tujuannya untuk pembuktian di persidangan begitu. Kalau Reza Indragiri bilang, psikolog forensik bilang bahwa ini semua adalah kaitannya dengan victim profiling. Ini kaitannya semacam framing yang arahnya membuat bahwa Joshua sebagai sosok yang memang betul-betul tega melakukan pelecehan seksual terhadap atasannya Putri Chandrawati. Nah itu dia tuh yang harus dibuktikan di muka persidangan. Dan kasih komentar teman-teman, apakah kemudian kalian bisa percaya saja dari circle-nya keluarga Sambo itu ada ART-nya, ada mantan ajudannya, ada juga security-nya yang mengatakan pribadi Joshua adalah pribadi yang jelek sebagaimana yang diungkapkan tadi. Atau kita juga harus berpikir kenapa urusan pribadi ini harus diangkat. Kalaupun iya memang Joshua misalnya disebutkan betul ke klub malam, betul suka hangout di sana, kenapa memang lantas ini bisa dibenarkan? Ada benang merahnya kah kemudian untuk nyawanya dihabisin secara berencana? Nah itu yang harus kita awasi bersama dalam persidangan. Oke, jangan lelah. Saya Abraham Siklaban, tetap semangat. Horas.